Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. أشهدك اللهم أن لا إله إلا أنت وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك لا نبي بعده وأصلي وأسلم على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بأثره إلى يوم المعاد أما بعد. Para sepuh, bini sepuh yang saya hormati, saya muliakan dan saya teladani, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bersyukur itulah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi kita keberkahan dalam hidup kita. Bersyukur berarti menambah. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Begitu pula sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur atau mengingkari nikmat, pada saat yang sama otomatis berarti sudah mendapat siksaan Allah. Orang yang tidak bersyukur itu tak menikmati hidup apa adanya. Dia dibayangi oleh mimpi-mimpinya yang di luar batas kemampuannya dan melampaui takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh saja tidak puas dengan pencapaian kita, tapi jangan lupa bersyukur. Mulailah mimpi kita dari apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ini adalah bagian dari beriman kepada Allah, beriman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi. Lo kalau belum ikhlas dengan perbuatan Allah, kita belum beriman, Bapak Ibu. Jangan mimpi sudah beriman pada Allah. Kalau orang bilang beriman saja banyak, tapi tidak mengerti hakikat iman, tidak mengerti cabang-cabang iman, tidak mengerti bagaimana iman mendatangkan ketentraman di dalam hati. Lah kalau belum terima perbuatan Allah, mana bisa kita disebut beriman? Nah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, hingga Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kerakusanmu untuk mencari apa yang sudah dijaminkan oleh Allah untukmu dan rasa pelitmu untuk memberikan apa-apa yang diminta oleh orang lain dari dirimu, itu adalah dalil, bukti ala intimasil basirah, bahwa hatimu masih buta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan menganggap remeh masalah rasa. Sebenarnya agama ini bermula dari rasa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwa intimasul basirah atau matinya rasa itu benar-benar sering terjadi pada diri manusia. Hingga dia berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179.
walaqad zara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Kami telah menumbuhkan bahan bakar api neraka itu di kerak neraka jahanam itu adalah manusia dan jin yang mereka itu memiliki qulubun la yabsiruna biha. Mereka punya hati yang tidak dipergunakan untuk melihat, tidak dipergunakan untuk berpikir. Pikirnya pakai otak, tapi tidak pakai hati. Orang modern, orang-orang akademis, jangan melulu berpikir dengan otak saja. Pakailah hati, pergunakanlah rasa, pilihlah apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang pantas untuk dilakukan, apa yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Terutama orang Jawa, Bapak Ibu. Makanya panjenengan disekolahkan di tanah Jawa itu apa? Biar apa? Biar rasa. Di dunia ini yang saya tahu, suku bangsa yang paling batin itu orang Jawa. Agar halus budi pekerti, tidak hanya sekedar tidak ganggu orang, tidak sekedar yang penting sah orang melanggar hukum, yang penting ento. Tidak begitu, orang Jawa tidak begitu. Dia memikirkan ucapannya walaupun benar harus pantas. Iya benar, iya benar. Jangan dikira itu ajaran kejawen. Itu bermula dari ajaran Islam. Pakailah hati. Jangan sampai kita mengalami intimasul basirah. Kalau itu ajaran kejawen saja, tidak mungkin Ibnu Athaillah tahu tentang intimasul basirah ini. Betapa hati bisa mati gara-gara kebanyakan mikir, kebanyakan logika. Logika harus imbang dengan rasa. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhihi a'ma, maksudnya barang siapa yang fi hadhihi dunya, di alam dunia ini, a'ma, buta mata hatinya, fahuwal fi akhirati a'ma, maka dia di akhirat kelak lebih buta lagi. Wa adallu sabila, dan dia benar-benar di dunia sesat, di akhirat pun kesasar. Begitu pentingnya mata hati. Banyak Bapak Ibu anak muda, apalagi kalau artis, pilihannya beragama itu apa? Yang mudah, yang gampang. Sudah baik-baik jadi muslim, muslimah, murtad, milih agama yang gampang. Dia tidak pakai hatinya. Dia punya pikiran semua agama benar. Dia tidak bersyukur orang tuanya dijadikan muslim dan muslimah. Dia tak punya hati untuk lebih toleran pada orang tua daripada kepada netizen, hingga dia jadi murtad dan merasa kalau jadi non muslim itu lebih mulia, lebih keren, bisa lebih viral daripada jadi seorang muslim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah tanda-tanda hati yang mati atau intimasul basirah. Naudzubillah. Dia di dunia saja adallu sabila, ya, sudah kesasar dan buta. Maka akibatnya Bapak Ibu, efek samping dari hati yang buta itu,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang hatinya tak bisa menyebut namaku, gitu ya. A'rada itu artinya nolak. Pancen ora gelem. Pancen keangkuhannya ki wegah muni Allah, agar muni Allah muni apa? Yang di atas. Seringkali anak muda itu kalau bilang apa? Yang di atas, enggak cuma anak muda, anak tua juga kayak begitu. Sungkan dia nyebut Allah. Ragu dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tidak pede bilang Allah Subhanahu wa taala. Bilangnya apa? Yang di atas. Apa di atas itu? Ada petir kali ya. A'rada an dzikri. Boro-boro salat menyebut kata Allah Subhanahu wa taala saja enggak pede. Allah bilang fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang sulit. Di dunia saja sudah sulit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di akhirat kelak dalam keadaan buta. Kata Nabi SAW, dia tidak hanya buta, tapi juga tuli, melata, tidak berjalan dengan kaki, tidak melakukan sesuatu atau merangkak dengan tangannya, dia gelundung kayak cacing. Kelak di akhirat dia dibangkitkan melata, kepanasan karena panasnya padang mahsyar. Dia akan tenggelam dalam lautan air matanya dan keringatnya sendiri. Dia tak bisa berdiri, tak bisa melihat, tak bisa bicara, dan tidak bisa mendengar. Dia hanya melata kelak di akhirat ribuan tahun lamanya. Itu baru di padang mahsyar. Di dunia juga demikian. Ma'isyatan dhanka. Nanti kalau sudah tua baru mau berpikir tobat, begitu karepnya begitu ya. Itu artis-artis itu contohnya. Yang murtad keluar dari Islam itu. Dia ingin bebas dari syariat. Dia pengen disebut orang baik, tapi tidak usah capek, tidak usah sholat. Dia pikir sholat itu capek, puasa itu capek, bikin lapar dan sebagainya. Dia mati hati nuraninya. Bapak Ibu, jangan lupa, kalau kita belajar, pergunakanlah hati. Umpama ini yang umpama kita masuk kelas, pakai celana jeans bolong-bolong, pendek lagi, pakai kaos oblong yang baru dipakai buat tidur. Kira-kira itu pantas apa tidak? Kalau orang Jawa tahu itu. Ya sah. Kuliah bayar, agar menepati bayar ya boleh. Tapi itu tidak pantas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pergunakan dan berdayakanlah hati semaksimal mungkin untuk memilih dan memilah mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang baik tapi ada yang lebih baik, pilihlah yang lebih baik. Agama kita itu Bapak Ibu, pertama iman, gitu ya, rukun iman kata malaikat Jibril. Itu dalam hadis Jibril, itu Jibril ngajari kita. Yang kedua Islam. Yang ketiga apa? Ihsan. Jangan dua tok, jangan cuma iman sama syariat tok. Ya kalau halal ya halal, sah ya sah, boleh ya boleh. Tapi hidup ini tidak sekedar boleh dan sah saja. Pakailah hati supaya kita bisa naik iman kita menjadi indah dan sempurna dengan amalan-amalan yang ihsan.
memilih yang terbaik dari amal-amal kita ini. Itulah gunanya hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nek ibadah yang bagus, baca Quran jangan cuma bisa gerudal-geradel menang wae. Baca Quran aja pateng peletot. Bagaimana bisa bagus akhlak kita kalau baca Quran saja tidak dibagusin? Pada saat kita baca Quran itu kita menyapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama supaya kita bisa bicara dengan Allah pada saat-saat sholat. Lah bagaimana bisa enak sholatnya kalau tidak bagus bacaannya? Tajwidnya payah, bacanya setengah hati, enggak paham, buru-buru, ya. Dah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya sah kalau ditanya sah apa enggak. Orang sholat jamaah itu loh Bapak Ibu, sambil ngantuk itu sah. Enggak baca apa-apa itu loh, yang penting mengikuti gerakan. Sah salat berjamaahnya. Kalau cuma cari sah saja gampang. Tapi hidup ini tidak sekedar sah. Carilah kesempurnaan. Yo iman, yo Islam makna syariat, yo yang ketiga itu ihsan. Allah udah bilang begitu. Allah mau pilih, Dia berimu kepadamu ujian, hidup mati, sakit sehat, miskin kaya, panas dingin, siang malam, susah senang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai ujian untukmu, siapakah di antara kamu yang paling ihsan perbuatannya? Allah memilih yang ihsan itu. Kemudian Dia bilang apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada hamba-hamba Allah yang beribadah secara ihsan. Jangan sampai kita ini mati hati kita, karena di dunia ini banyak orang yang mati hatinya. Sudah dapat rezeki yang halal masih kurang. Lantas berpikir kreatif, bagaimana haram-haram dikit dah apa? Lantas ngumpulin sedekah orang dipakai untuk kepentingan sendiri, beli mobil mewah, koleksi mobil, ya. Bapak Ibu, ini saya tidak nyebut nama orang ya, tapi ini adalah perbuatan laknat. Orang yang hidupnya untuk mengumpulkan harta disebut oleh Allah alhaakumut takatsur, latarawunnal jahim. Di ujung surat itu Allah bilang apa? Kamu pasti nyemplung ke neraka. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Suatu saat kelak kau lihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana ubun-ubunmu membentur cadas di kerak neraka. Bagaimana kamu tidak mati? Kalau di neraka itu kita tidak mati. Allah perbaiki jantung kita kalau kita dibangkitkan di alam mahsyar itu. Hati kita, liver kita ini, jantung kita, semua 1000 kali lebih sempurna. Artinya apa? Kalau kepala kita dikeprok sampai hancur lebur, tidak mati. Jangan bilang, biar Pak, aku di neraka seneng kok. Angger dikeprok mati, enak men. Di neraka itu orang disiksa. Rasa sakitnya pun 1000 kali lebih sakit. Kalau cuma ditiup angin begitu ya, kalau kita naik motor di dunia ini tidak ada rasanya, malah enak adem. Kalau 1000 kalinya seperti tersayat silet, sangat pedih. Jangan mimpi Bapak Ibu kalau nanti di neraka itu ketemu para artis, ketemu Michael Jackson, ketemu Madonna. Jangan mimpi.
Neraka itu gelap. Allah membakarnya ribuan kali. Mulai dari dia api yang merah itu dibakar lagi ribuan kali hingga dia menjadi biru, dibakar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun hingga dia berubah menjadi hitam. Neraka itu gelap pekat. Jangan mimpi bisa ketemu artis. Dikira neraka itu main-main apa? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jagalah hati. Menjaga hati, jangan sampai terkena intimasul basirah atau dibutakan mata hatinya. Ada banyak orang yang merasa dirinya sebagai orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, tapi dia lupa menyayangi Tuhannya, dia lupa menyayangi nabinya, dia lupa mengekspresikan kasih sayang dengan cara yang benar. Dia kira kasih sayang itu cuma melulu soal pacaran. Bodohnya setengah mati. Dia kira kasih sayang itu cuma soal bagaimana bercinta. Itulah salah satu contoh buta mata hati. Dia hanya membayangkan dan mendefinisikan makna cinta itu dengan hal-hal yang bersifat materi, keduniaan. Bohong Bapak Ibu. Cinta itu kalau mau ngomong gampang ya, seperti ibu pada anaknya. Seperti ibu pada anaknya. Kalau ibu tidak punya makanan, dia hanya punya segenggam roti, dia bilang sama anaknya, "Ini nak, makan." Terus anaknya tanya, "Ibu tidak makan?" "Ibu tidak lapar, nak." Dia mendahulukan anaknya. Disitulah dia menempatkan cinta dengan benar. Bagaimana kita disebut mencintai Allah, tapi kita tidak mencintai sesama manusia, tidak punya empati kepada manusia. Jadi kasih sayang itu bukan melulu soal percintaan asmara gitu, mboten Bapak Ibu. Kasih sayang itu erat kaitannya dengan empati. Nah, supaya mata hati kita tidak menjadi buta, banyak-banyaklah mengekspresikan kasih sayang. Jangan ngaji itu jangan cuma sah, batal, halal, haram, bid'ah, sunnah. Mbok diperluas gitu loh. Jangan cuma boleh tidak boleh aja. Bagaimana esensi iman bisa kita jabarkan dalam bentuk perbuatan dan membuat akhlak kita menjadi semakin indah. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah diajari kasih sayang oleh ibundanya, oleh kakeknya, oleh para pengasuhnya seperti Suwaibah al-Aslamiyah, Halimah as-Sa'diyah, Ummu Aiman. Ini orang-orang hebat yang mencurahkan kasih sayang kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir adalah Fatimah binti Sa'ad atau bibinya ya, istri dari Abu Talib. Abu Talib amat sangat sayang pada Kanjeng Nabi. Mengapa? Karena anak yang dia gendong ini adalah anak yang sudah tidak punya ayah bunda. Tak terbayangkan betapa pedih hatinya. Anak sebatang kara, yatim piatu. Dia senantiasa menggendong Muhammad kecil, mengikutinya kemana pergi, membopongnya di belakang. Bahkan dia bilang pada Fatimah binti Asad istrinya, ketika Kanjeng Nabi sudah berusia 7 tahun dan tidak suka digendong-gendong, "Mana
ponaanku. Dia nyebutnya ibnu akhi. Mana aina ibnu akhi? Aku tidak bisa tidur nyaman kalau tidak melihatnya. Karena biasanya Muhammad kecil ini tidurnya selalu bersama Ali bin Abi Thalib, bersama pamannya Abu Thalib. Itulah yang membuat Abu Thalib tidak bisa tidur nyenyak kalau belum melihat sang ponakan. Nah, Bapak Ibu, efeknya apa? Ini cinta yang luar biasa dari keluarganya walaupun dia tidak punya anak, tidak punya ayah bunda. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah berusia 9 tahun, perhatikan empatinya beliau kepada saudara-saudara sepupunya. Kalau waktunya makan, dia memang paling duluan pergi untuk menjumpai bibinya yang sedang sibuk menyiapkan makanan. Beliau ikut membantu bibinya di dalam menata makanan, membantu bibinya apapun yang dia menjadi kesibukannya, hingga makanan itu terbagi kepada anak-anaknya Abu Thalib. Abu Thalib punya 6 anak, semoga semua anak-anak remaja, beranjak remaja seumuran dengan Kanjeng Nabi pada waktu itu. Tapi Kanjeng Nabi menjadi asisten di dapur itu yang paling rajin, lebih rajin daripada Ummu Hani, anak perempuannya Abu Thalib. Kanjeng Nabi lah yang membagi-bagikan roti kepada saudara-saudara sepupunya, hingga dia tinggal mendapatkan potongan kecil saja. Dia makan potongan kecil, dia persilakan saudaranya makan potongan yang besar, dan dia tidak pernah meri, tidak pernah iri, hingga ibunya, bibinya Fatimah binti Asad mendekatinya dan memberikan potongan atau sobekan yang besar untuk Muhammad kecil ini. Masya Allah. Bibinya mengajarkan makna cinta. Cinta itu melengkapi, menggenapkan. Cinta itu memberikan empati. Bukan masalah roti saja. Inilah latihan sejak kecil supaya tidak intimasul basirah, supaya tidak mati hati kita. Ajar-ajar menyayangi. Suatu hari ketika Khadijah melahirkan anak perempuan, Kanjeng Nabi tidak lupa, dia ingat pada bibinya, hingga anak perempuan ini dia beri nama Fatimah, seperti nama bibinya. Bibinya yang penyayang, bibinya yang penuh cinta dan empati, bibinya yang sempurna kasih sayangnya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang bibi. Bibinya yang mengajarkan padanya kebersihan, ucapan-ucapan yang tulus, perbuatan-perbuatan yang ikhlas, kesantunan, tata krama, kelemah lembutan. Itu semua adalah ajarannya keluarga Abu Thalib, sekeluarga besar mengajarkan kesantunan. Di Jawa, Bapak Ibu, ini sudah biasa. Anak-anak harus boso sama orang tua. Bukan alay. Anak-anak dibiasakan mencium tangan orang tuanya, bapak ibunya. Bukan alay. Inilah empati namanya. Tidak bid'ah mencium tangan bapak ibu, ya Bapak Ibu. Sebab ini adalah muamalah yang merupakan ekspresi dari empati tadi. Supaya tidak ma'isyatan donka, supaya tidak terkena penyakit buta mata hati tadi. Pakailah rasa. Inilah gunanya ngaji hikam. Ini ngaji soal bagaimana menata hati. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah,
Kanjeng Nabi tumbuh sebagai anak yang sangat penyayang. Dia tidak seperti anak-anak kebanyakan, apalagi zaman sekarang ya, suka meri-meri gitu ya. Beliau tidak. Waktu kecil beliau itu kurus badannya, Kanjeng Nabi itu. Mulai badannya itu besar dan tegap ketika dia sudah mulai apa? Menjadi pedagang. Artinya punya tingkat kesejahteraan dan kemandirian yang lebih daripada ketika beliau masih remaja. Tapi di waktu remaja beliau itu kurus badannya. Begitu penilaian Fatimah binti Asad. Dikatakan hadis itu dia sampaikan kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman menyampaikannya kepada Imam Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik menyampaikannya kepada Imam Ahmad. Sanadnya sahih Bapak Ibu. Bibinya yang bernama Fatimah binti Asad inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber hadis yang luar biasa, menceritakan masa kecilnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bilang orang Arab kasar, orang Arab itu suka semau gue, egois dan sebagainya. Salah Bapak Ibu. Orang Arab yang asli ya, suku Quraisy itu orang yang lemah lembut. Loh kok Nabi diturunkan di Arab Pak? Itu kan berarti mereka itu jahat-jahat. Salah Bapak Ibu. Nabi tidak diturunkan di negeri yang jahat. Kita tidak ingin dimusuhi orang Arab, maka kita jangan pula menjelek-jelekan orang Arab. Mari kita saling memuliakan. Orang jahat itu di mana-mana ada. Tidak di Arab, tidak di Jawa. Cara hidup jahiliyah di zaman dulu, misalnya kita membuat perbandingan. Kalau di Arab Pak, Umar bin Khattab itu pernah menanam anaknya hidup-hidup karena dia lahir sebagai perempuan. Tapi hadis itu dipertanyakan orang banyak. Hadis itu muskil. Bagaimana Umar membiarkan anaknya hidup sampai usia 7 tahun kemudian ditanam hidup-hidup? Kenapa tidak dia bunuh sejak masih bayi? Kalau memang dia benci anak perempuan. Hadis itu termasuk hadis yang mungkar. Mungkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zaman itu tidak di Arab saja yang begitu, di Jawa pun begitu. Maka salah seorang prabu di Nusantara waktu itu ada yang mengawini adiknya. Artinya perilaku-perilaku yang jahiliyah itu bisa terjadi dimanapun. Ada di Eropa juga begitu. Seorang kaisar besar tidak bernafsu untuk kawin dengan lawan jenisnya lawan jenisnya yaitu perempuan. Dia malah senang kawin dengan kakaknya. Dia lakukan itu supaya apa? Supaya dia kekal jadi raja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah cara orang membunuh hati nurani, dengan cara melakukan kebiadaban. Tetapi di Arab sendiri, di Mekah sendiri, orang yang baik lebih banyak. Cuma memang zaman itu disebut zaman jahiliyah karena belum menyembah Tuhan dan masih menyembah berhala. Itu disebut jahiliyah. Sama di Indonesia juga begitu zaman itu. Lebih parah lagi mungkin. Jangan bilang Nabi itu dikirim, diutus di negeri Arab karena jahiliyahnya. Saking jahatnya orang Arab, itu adalah ontran-ontran dan memperolok orang Arab yang membuat kita makin banyak dosa kita. Gitu Bapak Ibu. Saya usul saja pada kiai dan ustadz,
Kalau senang dengan budaya Jawa, tapi jangan menjelek-jelekan budaya yang bangsa yang lain. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang apa? La yaskhar qaumun min qaumin. Kiai kok ora kelingan. Malah anggar orang Arab itu dibikin olok-olokan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Justru sebenarnya Nabi itu diutus di tengah-tengah suku Quraisy yang mereka itu memang terkenal mulia karena mereka adalah penjaga dan pemelihara Ka'bah. Mereka bukan orang jahiliyah. Mereka amat sangat tinggi dalam hal ilmu bahasa. Mau tahu betapa kayanya bahasa Arab? Kalau bahasa Inggris, Bapak Ibu, kalau dihitung kosakatanya cuma ada 200.000 lebih sedikit. Kalau bahasa Arab, satu kata bisa jadi 40 pecahannya dengan makna yang berbeda. Belajar ilmu sorof kalau nggak percaya. Maka kosakatanya lebih dari 40 juta kata, saking kayanya bahasa Arab. Allah membutuhkan peradaban dan bahasa yang tinggi dengan spek yang paling utama, yang paling kompatibel untuk mengilustrasikan Al-Quran, kitab suci agama kita. Itulah sebabnya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas. Panjenengan harus memahaminya dengan rasa. Nanti sholatnya enak. Wallahi. Sholatlah dengan rasa. Kalau sholatnya sudah enak, nanti senang. Kalau sudah senang, puasa ringan. Nanti siang nih panas dikit gitu ya. Panjenengan tidak akan mengeluh. Tapi kalau orang tidak punya rasa, puasa siang-siang, dia terasa beban, terasa berat, apalagi panasnya begitu, terus bilang begini, ya Allah, dinone kok serenge ngene, panasnya koyo ngene, meletek ndasku. Nyumpai hari saja kerjaannya. Seperti orang yang nyumpai Tuhan. Tapi kalau orang punya rasa, hatinya hidup, cintanya itu berbunga-bunga di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Dia bilang apa? Alhamdulillah mataharinya cerah. Alhamdulillah tunas-tunas pada tumbuh. Alhamdulillah penguapan di bumi semakin sempurna. Alhamdulillah hari ini puasa ini memang panas, tetapi dosa-dosa hamba cair. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan bagi hamba matahari yang panas dan kuat. Biarkan meleleh semua dosa kita sebelum kita merasakan panasnya api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah intimasul basirah, matinya mata hati yang tidak boleh kita abaikan ya. Jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Jangan sampai kita ini memiliki tanda-tanda intimasul basirah. Yang pertama, kita nekat banget, ambisi banget dengan rezeki yang sudah Allah sediakan, sudah dijamin oleh Allah. Tapi kita tidak cari-cari tambahan, dan tambahannya itu yang tidak halal. Aslinya semua manusia diberi Allah rezeki, bahkan yang tidak beriman pun diberi. Masa panjenengan yang beriman tidak diberi? Tidak mungkin. Masalahnya apa? Kita suka tiru orang kafir. Orang kafir itu tidak ikhlas dengan rezekinya, dengan takdirnya, maka dia cari cara supaya apa? Supaya dia lebih kaya daripada orang lain. Maka kalau bulan begini kebutuhan meningkat, dia meremo. Itu budaya mereka. Dari gula pasir sampai minyak goreng, semuanya ngamuk.
menjual barang dengan cara yang demikian menunjukkan betapa rakusnya manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu obat yang kita ini bisa terbebas dari matinya rasa mata hati, itu adalah bagaimana caranya kita bisa qanaah. Itu yang pertama. Supaya hidup kita zuhud sederhana saja. Salah satu perilaku supaya kita tetap zuhud, hidup sederhana dan qanaah, bersyukur atas rezeki Allah itu, pasanglah sikap wara dalam amal-amal kita, dalam menerima hak-hak kita. Wara itu apa? Wara itu artinya menolak yang berlebihan, pemberian orang lain yang berlebihan. Kita menolak. Kita minta yang wajar saja, yang penting cukup. Ada Bapak Ibu, orang itu memberi kita berlebihan, saking senangnya sama kita, gitu ya. Kita terima sedikit saja. Barangkali Bapak Ibu, kalau senang sama kita, seringkali saya diperlakukan begitu ya. Beli gorengan, beli 15.000, sudah cukup untuk berbuka puasa. Orangnya bilang, Pak Ustadz, apa dia bilang? Betomawan artone pun, uangnya tidak usah. Saya berpikir lama, jadi ini gratis ya. Wah, rezeki nomplok ini. Tapi saya kembali kepada akhlak awal tadi. Orang soleh tidak boleh memanfaatkan kebaikan orang lain, karena hatinya lama-lama akan mati. Saya bilang, Ibu, ini adalah dagangan panjenengan. Di sini ada nafkah keluarga panjenengan. Izinkan saya ikut nguruni panjenengan. Tidak akan miskin saya. Izinkan panjenengan beramal dengan ikhlas, menafkahi keluarga. Saya juga izinkan saya ikut beramal. Saya tidak pernah membayar kurang, Bapak Ibu. Kalau saya punya tukang di rumah, saya bayar lebih. Apalagi cuma bakul gorengan. Ini honornya Bapak sebagai tukang, 125.000 per hari. Saya tambahin uang makan karena ini puasa. Saya kasih uang makan mentahane mawon. Biasanya Bapak udut, saya ndak udut. Tapi karena puasa Bapak tidak udut, ini saya ganti uang. Diberi lebih Bapak Ibu. Biar baik doa-doanya untuk kita. Apakah itu kita rugi? Mboten. Panjenengan pasti beruntung. Sebab mereka itu bekerja dengan baik, dengan ihsan, sekuat tenaga. Tujuannya adalah menafkahi keluarga. Kenapa tidak dibantu? Padahal kita punya uang lebih, dibantu. Itu ihsan. Nah, dibayar gaji tak? Ya boleh. Ya haknya dia dan haknya kita. Tapi sebaiknya kita bayarlah lebih. Kanjeng Nabi begitu. Kalau bayar mengembalikan hutang, bayar lebih, kata Kanjeng Nabi. Kalau engkau membayar, bayarlah yang lebih. Yang tidak ihsan itu bagaimana? Numpak becak kok dinyang 10.000 wis murah, masih dinyang 8.000. Kau bermen golek duit receh 8.000. Bapak Ibu, kita pilih yang ihsan. Kalau sama orang penjual itu lihat-lihat toh, kira-kira dia orang susah, jangan dibayar pas, bayarlah lebih. Tukang tape keliling gitu ya, bakul buah keliling dorong gerobak,
mah kok dinyang, ya kasihan. Inilah namanya empati. Belajar berempati mulai sekarang. Apakah panjenengan atau orang tua panjenengan akan miskin? Boten sama sekali. Orang kaya itu mulai dari mental memberi, lama-lama jadi kebutuhan, jadi budget. Maksud saya, Allah akan turunkan budgetnya. Kaya itu tergantung mental, bukan berapa koleksi mobil kita, bukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah hampir jam 6. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan tentang menghidupkan mata hati, menghindari intimasul basirah atau matinya mata hati. Barangkali ada pertanyaan atau tentang masalah-masalah yang lain, monggo saya persilahkan.